harus benar-benar baik. So this is it. Kita akan masuk ke dalam game yang ketiga antara Hearts Reborn versus Aliswell Alta, di mana keadaan satu sama di best of 3 series. Siapapun yang menang kali ini akan mendapatkan poin pertama di hari pertama untuk mereka. Keito dan juga Flava sudah coba melakukan satu trading bersama dengan seorang human OP kali ini yang nampaknya masih bisa saling membaca situasi aja ya. Masih bisa saling membaca situasi dari tim Hearts Reborn. Ya, mereka bisa galak karena jarak spell casting dan juga hit mereka jauh-jauh di sini kan. Ada pull shot, terus juga ada Here's What I Think di sana, ada Nightmare kayaknya bakalan ketahan buat dapetin level 4 dan bakalan ditarik juga. Nampaknya di sana ada Mike Golem. Jester FKT akan mencoba untuk menggunakan satu Death Kite, tapi sayangnya nggak mengenai beberapa target yang berada di depan dia bahkan, Bayu Kodok. Nah, itu dia. Dan kalau kita perhatikan juga ya, ini udah harusnya Aliswell Alta setelah melakukan semua clearing jungle dari seorang Nightmare ini bakal coba untuk nge-shutdown ke atas, apalagi Sentinel juga perlu banget mereka dapetin. Udah ketinggalan, sebenarnya Nightmare tadi ketinggalan juga ya, ada move yang nampaknya dari seorang Nightmare harus kehilangan satu jungle-nya, dan mau nggak mau harus coba join terlebih dahulu masuk ke arah mid lane agar bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Karena dalam 15 detik, dalam perebutan objektif, mungkin nanti bakal saling bertukar juga ya, tapi Nightmare jangan sampai ketinggalan di fase-fase early, karena mid game Nightmare harus main. Betul. Mid game Nightmare harus bisa menculik ke arah seorang DIY apapun yang terjadi. Kalau sampai seperti game kedua DIY-nya nggak bisa keculik sama sekali, ini bakal jadi masalah besar untuk 15 menit ke atas. Betul. Dan same thing goes on Aliswell juga. Kalau misalkan headshot nggak ketangkap, itu bakalan sama punishmentnya gitu kan. Dan alright, kita bakalan lihat ini dia Abyssal Dragon pertama berhasil ditumbangkan juga oleh teman-teman dari Hearts Reborn dan bahkan Aliswell. Kali ini mereka bakalan kedatangan beberapa tamu yang datang dari base Hearts Reborn terlebih dahulu, dan bahkan Sage Golemnya ditarik masuk menuju ke Bash agar bisa diamankan oleh teman-teman dari Aliswell. Ini nggak bakalan ada gangguan sama sekali sih dari Aliswell Alta. Mereka udah nge-let go satu objektif, dan bahkan mereka kelar berhasil dapetin Dark Slayer. Mereka berbelok untuk melakukan invasi. Itu adalah cara yang benar dan memang template untuk main di meta sekarang seperti itu terus. Nah itu dia ya, template-nya sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga gitu kan. Terulang kembali, tapi Flying Spear berhasil mendapatkan satu Sentinel. Wow, headshot, nice play pastinya. Udah ada satu ground drop yang bakal coba ditahan terlebih dahulu. Berhasil ditarik dengan penggunaan satu Agnes Grab DIY. Kali ini bakal coba dicerap bisa-bisa dan berhasil didapatkan first blood. Jatuh ke tangan seorang Nightmare. Bahkan headshotnya pun dapat bonus seorang Jester. Keito datang memberikan bantuan walaupun sedikit terlambat. Gak masalah bantuan terlambat, yang penting dibantu gitu ya. Yang penting dibantu. Dan tadi mereka juga sempat mendapatkan satu poin kill. Nah ini dia, Lubu sudah berhasil mengeluarkan satu Conqueror. Yang sayangnya belum Grand Conqueror. Nggak masalah, nggak dapat kill juga dia di sana gitu kan, karena impelnya tadi miss, jadi nggak bakalan dilanjutin dengan penggunaan triple red stallion ya. Dan Hearts Reborn kali ini mereka melakukan reset terlebih dahulu. Karena kehilangan dua player di early game itu nggak enak banget. Ditambah mereka winning conditionnya itu di mid game. Walaupun mereka punya investasi dari DIY dan juga seorang Keito di late-nya. Gitu kan, karena kalau ngandelin investasi dan suatu saat investasinya gagal gitu kan, bakal jadi berbahaya juga ya Riz ya. Seperti yang sudah gitu kan. Dan kali lucu banget lagi komennya. Fiska 70% mode Senin, 30% mode caster. Bro, sumpah bro, jangan bikin gua ketawa bro. Makin ini dia, makin mepet, makin ngelunjak deh. Makin ngelunjak ya. Jadi gua agak sedikit ditahan dulu nih baca komennya. Lo ketawa, yang bawah ketawa juga gitu. Jadi sama-sama ketawa bahaya aja. Tapi jangan disunter bau di sini. Jangan lah bro. Ini masih bisa ketahan. Masih kapasitas gue ini. Iya, karena gue yakin masih belum 90%. Ini tuh gue yakin lo mulai 70% doang. Iya, makanya kan tadi dibilang 70% mode Senin, 30-nya mode caster. Kita lanjut lagi ke game ya. Kayaknya saya harus berdiri dulu, oke? Nah, ada Aliswell Alta nampaknya yang bakal langsung kedatangan satu squad. Satu tamparan dengan menggunakan satu swagger pasti ya Bayu Kodok, tapi nampaknya Keito di sana membelokkan satu Dark Souls Falls plus Here's What I Think-nya. Cuman sayangnya
masih belum bisa melakukan killing menuju ke Yena. Karena kita tahu sendiri, Yena masuk ke mode full moon dapat reduksi damage yang lumayan signifikan. Yes, betul. Tapi Faruk Jabet emang gak bakal berani nge-dive juga dengan setengah darah udah menghilang. Kalau tadi emang masih sama-sama full, gue yakin bakal coba di-dive karena Starry Neck dari seorang Keto juga masih ada. Lyric Man bakal coba diusahakan, tapi Human OP hampir saja menarik sekali lagi ke serang DIY. Tapi kali ini sedikit miss karena DIY sudah sadar akan niat jahat dari serang Human OP Kang culik kita. Tapi kalau kita lihat Hound juga udah mulai datang. Restalian bakal coba dibuka, masih belum berdampak terhadap serang Human OP. Drone drop, cuman ngecek aja di dalam ada apa, ternyata ada serang Jester. Masih sama-sama gak berasa, tapi objektif bakal coba diamankan. Di mana Des jatuh ke tangan Hearts sekali ini. Coba berfokus ke arah atas dengan headshot, bakal coba diincar. Dua orang sekaligus bakal coba masuk secara bersamaan, bahkan 3-4 juga. Yang Menope masih coba berfokus untuk melakukan clear glass dari Nine. Bakal coba dibuka jalan, tapi bakal coba digocek sama serang Human OP kali ini seperti Tamiya. Ternyata bakal coba mendapatkan daerah belakang dengan penggunaan dark damage, tapi masih belum cukup baik karena gak ada follow up damage. Starry Neck udah digunakan, bahkan dari sana DIY berfokus terhadap objektif aja, di mana tower tier pertama berhasil didapatkan, dan Nightmare kali ini mendapatkan satu objektif. Abyssal Dragon. Lu ngeliat gak sih tadi Minanya distraksi keren banget parah. Lu Starry Night udah lu berhasil gocek, ditambah lu bisa Dark Dominion sekitaran 3 player, dan lu berhasil dapetin satu altar turret atau tier 1 tower dari tim Aliswell Alta, dan ini membuat mereka bisa maksimal potensi untuk melakukan push, dan Hearts Reborn berhasil mendapatkan objektif ya, dan bahkan mereka hampir dapat kill juga. Nggak masalah nggak dapat kill, yang penting objektif towernya jalan, dan mereka mendapatkan map control di bagian top lane ya Bayu. Para Minanya bener-bener hype seperti Minang neng balik Minang suang soalnya. Sama pikiran kita bro. Dan ternyata kali ini udah ada 2 lawan 2 juga. DIY bakal coba diincar terlebih dahulu sama serang Flava, di mana terlebih dahulu masih ada Kangga, ternyata udah boleh digunakan, tapi masih berhasil diamankan sama serang headshot, dan headshot bakal menjadi cara utama Starry Neck. Dari serang Keto juga gak mau kalah, gak mau kehilangan pangku, tetap bisa mendapatkan serang headshot. Human OP masih berhasil selamat juga, tapi udah ada objektif tower tier pertama yang bakal coba diamankan oleh kawan-kawan dari Hearts Reborn. Dari kedua tim sama-sama agresif, langsung ada satu juga inisiasi clearing wave yang coba dilakukan sama Faruk Jabet, tapi sedikit terlambat. 1 lawan 2 bakal coba diadu, tapi WL cukup banyak, mau gak mau harus cabut karena swagger yang dimiliki sama seorang Faruk Jabet sudah mulai berasa nih ya. Yes, betul. Aliswell Alta nampaknya mereka kehilangan satu persatu objektif mereka, dan mereka untuk saat ini gripnya juga bakalan lost. Kondisi Hearts Reborn kali ini benar-benar bisa mendapatkan ahead position di early. Dilihat dari Aliswell Alta, memang mereka di sini butuh late game, dan mereka masih memiliki burst damage yang nggak main-main juga untuk di early-nya, yaitu adalah Kriknak dan juga bahkan ada Tulen, dan bahkan Human OP juga bisa membantu setup mereka untuk commit menuju ke satu player melakukan funneling pick off. Tapi sayangnya Aliswell Alta kali ini Bayu Kodok ya, yang bersiap 4 player selalu lost untuk mendapatkan kill. Nah itu dia ya, Aliswell Alta. Sebenarnya tadi udah ada counterplay yang cukup bagus ya dari Aliswell Alta ya, tapi Hearts Reborn ternyata cukup komit juga, dimana 1 orang datang 3-3-nya ikut masuk semua gitu kan. Walaupun DIY tumbang, mereka harus bisa nuker, dan itu terjadi. Headshot Flava hilang, keadaan menjadi seimbang. Justru malah Aliswell yang cenderung rugi karena hanya mendapatkan 1. So dengan tidak adanya 1 tower tier 1 di arah bawah ini akan ngebuat Aliswell nampaknya sedikit kebingungan. Pencet flick, ada apa nih dari seorang Flava? Dan nampaknya kali ini langsung coba didapatkan 1 Holy Dragon dari seorang DIY. Hearts Reborn sudah mulai memegang keunggulan kali ini. Bakal coba langsung dicari lagi, di mana 3 orang bakal coba moving secara bersamaan, tapi seharusnya di atas juga bakal ada pertempuran. Kali ini dari seorang Faruk Jabet masih bisa bertahan, dan ternyata berhasil mendapatkan dari seorang Nightmare juga, tapi harus pulang dua-duanya karena udah ada 3 orang sekaligus yang bakal coba melakukan 1 commit. Nightmare bakal menjadi mimpi buruk nampaknya karena dia jepit oleh 2 orang. Keito bakal keluar, tapi lo lihat Starry Neck-nya itu indah banget. Dia nutupin jalan keluar dulu, terus jalan ke bus. Si Starry Night gokil banget sih. Ternyata itulah kelas player dari seorang Keito. Nampaknya dia menunjukkan kualitas untuk memberitahu kita seperti apa harus bermain Lorion. Dan akhirnya kita disajikan fight yang seru sekali dari Hearts Reborn dan juga Aliswell Alta. Dan nampaknya Hound kali ini langsung berpotensi untuk mendapatkan 1 inner atau outer di bagian top lane-nya. Tapi sayang ya, Aliswell Alta mereka masih bisa melakukan defense. Dan untuk di bagian mid lane
lane-nya juga di sana udah di-charge, masuk ke mode full moon untuk melakukan clearing wave terlebih dahulu. Terlalu banyak menerima damage dari seorang Keito, harus pulang dengan menggunakan satu flick out, dan bahkan Human OP-nya berubah menjadi satu S di sana, menjadi Steve Roger, dan dari seorang Jester FKT juga harus pulang karena sisa 2 bar HP sudah nggak bisa mengkontinue satu fight dari tim Hearts Reborn. Sayang sekali ada soal kali ini udah mulai kehilangan cukup banyak objektif mereka, walaupun tadi mereka bisa gitu kan mendapatkan beberapa player, tapi nampaknya ada sesuatu. Ada apa, Faris? Ada yang minta pause 10 menit katanya. Nggak gitu dong. Masa pause 10 menit Anda jahat itu namanya ke saya. Betul. Banyak yang marah kalau pause 10 menit gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan juga udah ada Infinite Slayer kali ini yang bakal coba digunakan terlebih dahulu, diamankan maksud gua oleh kawan-kawan dari Aliswell Alta. Nice play pastinya, tapi ini bukan berarti Aliswell Alta semena-mena sekarang udah mulai menyamakan keadaan karena satu inisiasi dari serang Hon. Quentin bakal coba nyala. Masih ada satu spring cycle. Coba sat cabut dulu dari serang WL. Sedangkan di sisi lain ternyata ada Jester yang tertangkap, di mana komit dari 3 orang kali ini sudah tidak bisa diremehkan. Damage dari seorang Flava dan juga Echot, apalagi sisi yang dimiliki sama seorang Human OP cukup mengganggu seorang Jester juga. Artinya dengan tidak ada Jester, nampaknya nggak bakal lagi ada orang terdepan kali ini mengandalkan Baru Jabet. Bukan menjadi hal yang cukup bagus. Harus kehilangan tower tier 2 udah pasti, bahkan di sisi tengah pun bakal coba diincar terlebih dahulu. Oke, dan dilihat dari Nightmare begitu juga yang lainnya, mereka bakal langsung aja melakukan summon menuju ke Infinite Slayer yang ada di mid lane. Kali ini terbuka lebar. Hound sudah berada di bagian mid, tapi sayangnya beberapa ultimate yang berhasil di-pop oleh tim Hearts Reborn kali ini masih belum membuahkan hasil yang baik untuk mendapatkan poin eliminasi, dan bahkan ada satu penarikan dengan guards. Hound dan juga FKJ harus pulang terlebih dahulu kali ini dan akan masuk direct to forward. Namun sayangnya Aliswell Alta akan mendapatkan seorang Keito atau tidak? Ternyata tidak. Tadi sempat ngebekuin diri dia di dalam. Untung aja masih ada Artikopnya, jadi masih tetap bisa selamat juga dari seorang Keito. Kalau enggak tadi benar strike juga tuh dari seorang gitu kan, itu bakal jadi berbahaya. Tapi perlu kita ingat juga Aliswell Alta kali ini, karena memang tadi dengan satu tumbang seorang Mina jauh lebih terbuka lagi. Artinya Aliswell Alta minimal harus mendapatkan seorang Mina terlebih dahulu kalau mereka mau maksa kawan-kawan dari Reborn bisa bertempur terlebih dahulu. Tidak ada pause. Jangan kali ini. Let's go. Kita balik lagi ke gamenya pastinya ya kan. Oke, kita bakalan melihat ada seorang Jester di sana yang bakalan mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. FG datang dengan menggunakan salto swagger dan juga charge-nya, tapi sayangnya masih mendapatkan hasil apa-apa. Mereka cuma bisa full defense saja untuk sementara waktu saat ini, karena posisinya ahead-nya bakalan berpindah ke Aliswell Alta untuk saat ini, Bay. Nah, itu dia. Kalau kita lihat kali ini kawan-kawan dari Aliswell Alta juga sudah mulai regroup terlebih dahulu, di mana 4 anggota yang mulai berkumpul di sisi bawah. Coba untuk melihat satu keuntungan, satu kesempatan mendapatkan satu tower tier 2, tapi nampaknya nggak bakal bisa juga gitu kan. Sedangkan WL gua rasa harus pulang terlebih dahulu. WL kali ini dipaksa untuk 1 lawan 2 juga nggak bakal kuat, mau nggak mau harus cabut. Sedangkan Trapping Gaming juga bakal coba dilakukan, walaupun nggak terlalu besar juga dari mereka. Flame Spear bakal coba dibuka, di mana udah ada satu juga Steering yang bakal coba dilakukan untuk melakukan satu clearing wave, tapi masih belum berimpact. Jester Flame Spear untuk saja masih ada dari seorang Echot. Kalau enggak itu Jester yang bakal dapat 3, tapi ternyata nggak mau, Jesternya pun harus mundur terlebih dahulu. Yes, mereka berdua benar-benar lagi saling melakukan manajemen minion terlebih dahulu ya, atau manajemen creep. Karena dilihat dari Hearts Reborn kali ini, mereka benar-benar cepet banget untuk clearing wave dan masih belum ada niatan untuk menjauhkan wave creepnya dulu nih guys. Kayaknya mereka nggak mau jauh-jauh dari batas mapnya. Ya udah, sungai itu sungai aja gitu kan. Dan mereka pun nggak mau sampai ke tier 2 musuh untuk clear wave duluan. Sebetulnya hal seperti itu penting. Dan mereka harus membaca ketika ada satu objektif di bagian atas, sebenarnya potensi untuk top lane atau maksud gue bottom lane untuk dijauhin itu creepnya gede banget, Boy Kodok. Nah itu dia kesempatannya benar-benar besar banget, tapi sekarang udah ada Slayer juga yang bakal coba diamankan oleh Aliswell Alta. Kali ini gak bakal mau menyanyiakan semua objektif yang terpantau dengan jelas, tapi udah ada inisiasi coba masuk dari sarang di arah belakang bersama dengan seorang Marung Jabet masuk karena 2 orang sekaligus, tapi ternyata Swaggernya pun masih bisa mendapatkan target. Justru dari seorang Marung Jabet yang hampir low. Steri dan Cakone karena 1 orang, di mana Nightmare benar-benar mendapatkan mimpi buruk. 2 lawan 4 sekaligus yang menopet terlalu kuat, tampaknya tidak bisa. Ada cukup banyak juga dari seorang Horn dan juga FJ kali ini. Sakit banget Echot yang mendapatkan Frit. Ya ampun. Flame Spear yang mendapatkan korban. Gak hanya satu tapi berkali-kali.
Nah, kan? Dengan Keto dan juga Flava, war yang terpisah. Wah. Nampaknya sudah mulai didapatkan oleh Aliswell. So this is it, Aliswell benar-benar mengabuk. Aliswell benar-benar menunjukkan kekuatannya. Ditarik lagi, mau kemana sih Manis? Mau di aja game sama Gak bisa. terlalu lama kali Econ. ini. So this is it, Oh. kemenangan untuk Aliswell Alta. Guys, ternyata ini dia hasil akhir